wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu artikel kepribadian, etika, dan etiket, beserta penerapannya. Perkenalkan, nama saya Fiska Aprilia, NIM 124. Perkenalkan, nama saya Maula Hanum Komaria, NIM 080. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Mandriansah, NIM 095. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rudi Arianto, NIM 074. Untuk yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan berisi tentang satu latar belakang. Pada era modern seperti sekarang ini sangat mempengaruhi kepribadian setiap orang. Maka sangat memungkinkan jika kepribadian seseorang itu berubah seiring perkembangan era. Semakin lama, perilaku maupun tindakan manusia susah untuk dipahami dan ditebak. Banyak manusia yang kehilangan jati diri dan integritas karena ketidakmampuan dalam mengontrol diri. Manusia memang sangat unik. Segala sesuatu yang menjadi kebiasaan, sifat, dan tingkah laku, semuanya dapat dipelajari dan diperbincangkan. Maka tak heran jika manusia pantas dan patut dijadikan sebuah objek penulisan. Setiap gerakan manusia adalah seni. Seni bisa muncul secara alami, namun seni juga bisa dibentuk melalui pembelajaran. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan etika? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan etiket? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan kepribadian? Yang keempat, bagaimana cara menerapkan etika dengan baik? Yang kelima, bagaimana cara menerapkan etiket dengan baik? Yang keenam, apa itu kepribadian yang baik dan tidak? Yang ketiga, yaitu tujuan. Ya, tujuannya yaitu untuk mengetahui pengertian dari etika dan cara penerapannya dengan baik. Yang kedua, untuk mengetahui pengertian etiket dan cara penerapannya dengan baik. Yang ketiga, untuk mengetahui pengertian kepribadian serta bisa membedakan mana kepribadian yang baik dan yang tidak. Etika. Etika adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas sesuatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Karakteristik etika. Etika bersifat mutlak atau absolut. Etika mempunyai sifat mutlak atau absolut berarti sebuah etika berlaku untuk siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Contoh, membunuh dan merampas hak atau milik orang lain merupakan perbuatan dan tindakan yang tidak bermoral apapun itu alasannya. Etika tetap berlaku meskipun tanpa disaksikan oleh orang lain. Contoh, apabila ada individu yang mencuri meskipun tidak diketahui oleh orang lain, tetap saja itu merupakan suatu tindakan yang telah melanggar etika dan norma yang berlaku. Sehingga bagaimanapun juga moral dari individu tersebut akan buruk, meski tidak dijerat oleh aparat penegak hukum sekalipun. Manfaat etika dapat menolong suatu pendirian dalam beragam suatu pandangan dan moral, dapat membedakan yang mana yang tidak boleh dirubah dan yang mana yang boleh dirubah, dapat menyelesaikan masalah-masalah moralitas ataupun suatu sosial lainnya yang membingungkan suatu masyarakat dengan suatu pemikiran yang sistematis dan kritis. Fungsi etika. Tempat untuk mendapatkan orientasi kritis dan berhadapan dengan berbagai suatu moralitas yang membingungkan. Untuk menunjukkan suatu keterampilan intelektual, yakni suatu keterampilan untuk
berargumentasi secara rasional dan kritis. Untuk orientasi etis ini diperlukan dalam mengambil suatu sikap yang wajar dan suasana pluralisme. Penerapan etika, hormati perasaan orang lain, tidak mencoba menghina atau menilai mereka cacat. Kedua, jaga dan perlihatkan kondisi orang, kenali karakter dan akhlak mereka, lalu pergaulilah mereka masing-masing menurut apa yang sepantasnya. 3. Berbaik sangkalah kepada orang lain dan jangan memata-matai mereka. 4. Memaafkan keliruan mereka dan jangan mencari kesalahannya dan tanamlah rasa benci terhadap mereka. 4. Dengarkanlah pembicaraan mereka dan hindarilah perdebatan dan membantah dengan mereka. Etiket. Pengertian dari etiket. Etiket menurut salah satu para ahli, yaitu Suganda Purbakawaja, mengatakan bahwa etiket yaitu sebuah filsafat yang berkaitan dengan sebuah tindakan baik dan buruknya. Dan etiket pula memiliki keterkaitan dengan tindakan kesusilaan yang harus dimiliki seorang manusia dalam kehidupannya. Manfaat dan tujuan etiket. Yang pertama, memupuk persahabatan supaya diterima dalam pergaulan. Yang kedua, untuk menyenangkan dan memuaskan orang lain. Yang ketiga, tidak menyinggung dan menyakiti hati orang lain. Yang keempat, untuk membina serta menjaga hubungan baik. Dan yang terakhir, membujuk dan mempertahankan klien lama. Prinsip etiket. Yang pertama ada sikap hormat dan respect sangat penting, sehingga bila bersikap respect kepada orang lain, maka orang lain pun akan respect kepada kita. Yang kedua, empati. Empati merupakan fondasi dari semua interaksi hubungan antara manusia, mampu merasakan kondisi emosional orang lain. Yang ketiga, ada jujur. Jujur adalah kunci sukses dalam menjalin sebuah hubungan yang baik adalah dengan bersikap jujur. Dengan berkata jujur akan menjadi pribadi yang apa adanya, tanpa perlu ada yang ditutup-tutupi. Penerapan etiket. Yang pertama, jika Anda sedang berjalan bersama dengan seseorang dan teman Anda menyapa orang yang Anda tidak tahu, Anda juga harus menyapa mereka. Yang kedua, 9 hal yang harus dirahasiakan. Umur, kekayaan, pertengkaran keluarga, agama, masalah medis, urusan cinta, hadiah, kehormatan, dan aib. Yang ketiga, hindari tertawa dan berbicara terlalu keras, serta menatap orang yang tak dikenal. Yang keempat, pria tidak boleh menyentuh wanita tanpa permisi. Ini berarti bahwa Anda tidak diperbolehkan untuk memegang tangan seorang wanita, menyentuhnya selama percakapan, dan mendorongnya atau mengambil tangannya di atas siku, kecuali untuk membantu dia untuk masuk ke dalam atau keluar dari mobil atau menyeberang jalan. Yang kelima, jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada orang yang Anda cintai, kerabat, dan teman-teman. Mereka membantu Anda bukan karena mereka harus, mereka melakukannya karena ingin. Tunjukkan bahwa Anda menghargai mereka. Ini etika di meja makan. Biasanya kan kalau kita mau makan, ini yang pertama still eating ya. Jadi kalau makan biasanya sendok sama garpu sama biasanya kan kita pakai sendok ya, itu posisinya seperti itu. Terus expecting another course. It was delicious, sangat lezat seperti itu. I finish it. Biasanya kan kalau selesai makan itu kalau orang Jawa kan dibalik sendok sama garpunya. I don't like it biasanya disilang, menandakan kalau kita tidak menyukai dengan makanan itu. Kepribadian. Pengertian kepribadian menurut salah satu para ahli, yaitu Yinger, mengatakan bahwa kepribadian adalah keseluruhan perilaku dari seorang individu dengan sistem kecenderungan tertentu yang berinteraksi dengan serangkaian instruksi. Unsur-unsur yang mempengaruhi kepribadian ada 2 unsur. Yang pertama adalah unsur pengetahuan.
Sebuah pengetahuan dapat mempengaruhi kepribadian seorang individu menurut gambaran mengenai lingkungan, adat istiadat, dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua adalah unsur perasaan. Sebuah perasaan dapat mempengaruhi sebuah kepribadian, seperti halnya kepribadian seseorang dapat berbeda saat dia sedang senang dan marah. Kepribadian yang sehat memiliki kemampuan dalam diri sendiri secara realistik, bisa menilai diri apa adanya terhadap kelebihan dan kekurangannya secara fisik, pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya. Kedua, dapat menerima tanggung jawab. Dia memiliki keyakinan terhadap kemampuannya untuk mengatasi masalah dalam kehidupan yang dihadapinya. Yang ketiga adalah kemandirian. Mempunyai sifat mandiri terhadap cara berpikir, bertindak, memiliki kemampuan mengambil keputusan, mengarahkan dan mengembangkan diri, dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk kepribadian yang tidak sehat, sering merasa tertekan, stres atau depresi, bersikap kejam atau senang, mengganggu orang lain yang usianya lebih muda, mudah marah, kebiasaan berbohong, senang mengkritik atau mencemooh orang lain. Kesimpulan, etika adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Sedangkan etiket berperan sebagai penentu baik buruknya sebuah tindakan. Dan kepribadian adalah perilaku dari seorang individu dengan kecenderungan tertentu dalam berinteraksi dengan serangkaian instruksi. Sehingga diharapkan dengan adanya etika, etiket, dan kepribadian ini bisa mencapai suatu tujuan bersama yang mulia, yaitu membantu manusia dalam bagaimana seharusnya menjalani hidup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.